Halo guys, balik lagi bersama gue Bunga di podcast NBA. Nah, kali ini kita dapat bintang tamu yang spesial banget dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nih, siapa nih bintang tamu kita nih? Halo, nama gue Ayu. Nama gue Nadira. Nah, kece badai nggak sih teman-teman gue? Ya, ini dari kelas L5J. Nah, di sini kita juga bakal bahas topik yang gak kalah kece, yaitu tentang kecerdasan emosional. Nah, di era sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang viral-viral tuh emosian, yang suka mukul, terus teriak-teriak gak jelas ya kan. Padahal kalau kita lihat backgroundnya tuh pintar-pintar nggak sih mereka? Setuju nggak sih? Setuju banget sih. Kalau menurut gue kayak gitu sekarang tuh ya makin orang banyak yang lebih pintar gitu, tapi EQ-nya itu kurang. Jadi menurut gue topik ini penting banget buat kita bahas sih. Sama sih, menurut gue juga penting banget. Soalnya banyak banget sekarang orang tuh dia tuh pintar, cuman EQ-nya dia tuh kurang gitu. Maksudnya dia nggak bisa mengendalikan EQ yang dia miliki gitu. Iya, karena ya EQ ini sebenarnya penting banget nih untuk kita bahas kali ini. Nah, tapi sebelum itu apa sih EQ atau kecerdasan emosional ini? Menurut kalian kecerdasan emosional ini apa? Mungkin Kalau menurut gue kemampuan EQ itu kayak kita tuh bisa mengatur emosi kita sendiri gitu. Jadi kayak misalkan lo tahu kalau lo tuh lagi marah. Nah, itu tuh lo tuh harus bisa ngatur emosinya lo sendiri gitu. Oh, jadi kalau misalkan kita marah nih, emosi gitu, kita tahu penyebabnya tuh apa gitu ya? Iya, benar banget. Gak kayak cewek-cewek zaman sekarang ya. Banyak yang tantrum kan. Iya, banyak tantrum sama pasangannya, nggak jelas, giliran ditanya kenapa, marah kenapa. Bilangnya gak apa-apa, Iya. tapi padahal ngambek ya. Iya, ngambek, tapi tujuannya apa gitu, marah kenapa juga nggak tahu gitu kan. Nah, ini bukti kalau misalkan EQ orang-orang ini kadang suka rendah gitu, karena mereka marah tanpa alasan gitu ya. Mungkin menurut lu gimana? Gue setuju banget sih apa yang dibilang Nadira tadi. Tapi menurut gue EQ itu nggak cuma itu aja. EQ itu juga bikin kita tuh lebih peka gitu sama orang lain. Kayak misalkan kita nih lagi ngobrol nih, gue lagi ngobrol sama temen gue. Nah, dia tuh kelihatannya kayak fine aja gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh aslinya lagi sedih gitu. Kalau misalkan kita EQ-nya bagus gitu kan, pasti kita tuh bakal paham, oh kayaknya nih dia lagi sedih nih gitu. Nah, jadi kita bisa cari cara supaya bikin si teman gue ini nih ngerasa jadi lebih baik lagi gitu. Jadi biar kerasa lebih peka gitu lah ya. Iya. Kalau teman sedih nggak yang cuek gitu lah ya. Teman sedih kan banyak ya, teman sedih lu pada asik tiktokan kan nggak lucu ya. Iya, temannya malah sendiri. Iya, Kita sama harus sih. sama sekitar kita Iya. gitu lah ya. Betul. Oke, tadi kan gue mendengar jawaban dari berdua ada bahasan soal IQ. Nah, menurut lu berdua nih, IQ dengan EQ itu apa sih bedanya dan mereka ini saling berkaitan gak sih? Kalau menurut gue, EQ itu mengarah ke kemampuan kecerdasan intelektual kan. Sedangkan kalau IQ itu kecerdasan emosional. Kalau IQ itu mengarahnya ke otak. Nah, kalau EQ mengarahnya ke hati. Paham kan maksud gue? Paham, anjay. Ini bukan dari Kagem nih, dari Kanadira. Nah, selanjutnya nih dari Kayu. Gimana Kayu? Kalau menurut gue sih IQ itu lebih ke pinter-pinter yang mikir sih. Kayak ngerjain soal, ngapalin materi. Tapi kalau EQ itu lebih ke skill baca perasaan orang lain, terus ngertiin situasi sekitar, skill untuk belajar ngontrol emosi lo tuh supaya lo tuh nggak baperan gitu loh. Jadi yang satunya tuh soal hati, satunya soal feeling. Asik. Jadi balance aja sih, kayak supaya hidup lo tuh nggak kaku-kaku banget lah. Nggak baper mulu lah. Nggak baperan gitu lah. Ya. Tuh guys, dengerin guys. Kalau berarti kecerdasan emosional dengan IQ itu sebenarnya saling berkaitan lah ya. Cuma ya harus balance gitu. Ya, seimbang lah maksudnya. Iya, harus balance. Nggak boleh ada yang nggak boleh kecerdasan emosionalnya agak rendah gitu, karena takutnya agak melangit juga, agak sombong ya kan.
Terus jadinya cuek juga sama sekitar gitu. Nah, menurut lu nih, gimana sih cara ngenalin emosi kita nih? Karena kadang ya gue sendiri ya, gue sendiri tuh suka ngambek-ngambek gitu, coba gitu. Tapi ya gue juga bingung gitu marahnya kenapa sebenarnya. Kadang gue juga bingung gimana sih, apa sih yang gue rasain sebenarnya gitu, sedih kah apa gimana gitu. Nah menurut lu berdua nih, gimana sih cara ngenalinnya gitu? Kalau menurut gue pribadi ya, itu lu coba deh, lu tanya ke diri lu sendiri, kayak apa sih yang gue rasain gitu. Terus coba labelin diri lu tuh, kalau misalkan lu tuh lagi marah ya udah lu marah gitu. Kalau lagi sedih ya sedih, ungkapin perasaan lo gitu yang sebenarnya. Gitu sih. Oh jadi lebih di apa ya? Diungkapin aja gitu ya. Iya. Terus gimana rasanya? Iya. Kalau menurut gue, coba kalian kayak pikir-pikir lagi gitu. Sekarang tuh kalian tuh lagi ngerasain sedih atau kecewa atau lagi senang. Nah, kalau misalkan kalian lagi merasa itu, jangan langsung ngejudge diri sendiri gitu. Jadi kalian tuh harus bisa cari tahu penyebabnya itu, terus juga cara ngadepin emosinya kalian tuh gimana gitu. Jadi walaupun kita udah tahu nih kita marah gitu, kesel, ngambek, tapi kita juga harus ngontrol itu ya biar nggak marah kepanjangan atau malah marah berlebihan ke orang lain atau bahkan ke pasangan kita kan ya. Iya. Oke, jadi menurut kalian nih ya, penting gak sih buat memahamin dan mengelola emosi yang kita punya gitu? Karena kan ya tadi seperti yang gue bilang, gue juga suka marah, tapi gue tuh nggak paham gue perasaan gue, terus juga gue susah untuk ngatur emosi gue gitu kan. Menurut lu gimana, Nadira? Kalau menurut gue itu penting banget sih, karena kita tuh juga harus bisa ngatur emosi kita sendiri. Kayak misalkan kita ngambil keputusan yang lebih bijak gitu. Terus juga kan itu bisa buat kita tuh ngejaga hubungan kita sama orang tua atau keluarga, teman atau pacar gitu. Menurut lu gimana yuk? Gue sih setuju banget sih sama yang dibilang Nadira tadi. Menurut gue penting banget buat kita tuh paham sama kita tuh tahu cara kita tuh ngelola emosi diri, supaya kita tuh kayak nggak gampang stres, terus kita tuh lebih mudah aja gitu berinteraksi sama orang lain gitu. Kalau misalkan kita tuh punya EQ yang rendah gitu ya, kita tuh bakal gampang baperan gitu, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kesel gitu sama orang lain. Bener banget sih. Jadi menurut kalian tuh penting banget ya buat ngejaga hubungan juga dengan teman-teman, dengan keluarga. Iya, bisa juga kayak buat pacar atau sahabat. Iya, betul. Karena kan kadang banyak orang juga ya yang baperan gitu ya. Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper Iya, gitu. betul. Jadi kayak kesalahan sedikit aja bikin dia ngambek. Iya. Ngambeknya pun berkepanjangan gitu ya. Yang biasa kayak gitu ya cewek aja bener pasti ya. Ya kan? Iya bener banget. Terus juga kadang kan kita suka konslet juga ya sama keluarga gitu ya. Iya kan? bener. Ada konflik gitu gara-gara kitanya terlalu ini kan, emosinya terlalu meledak lah. Iya, betul. Bisa kontrol emosi gitu lah ya. Iya, itu tuh nggak baik juga ya, karena orang tua kalian kan juga harus dihormati, nggak boleh dibentak-bentak. Jadi kecerdasan emosional itu berarti penting banget ya untuk dikelola, untuk dipahami, biar kalian tuh juga hubungan dengan orang lain, terus juga buat diri sendiri juga lebih baik. Nah, tapi kan kadang kita sendiri bingung ya cara ngolahnya tuh yang gimana sih yang efektif gitu. Karena kan ya walaupun kitanya sudah sadar nih, tapi kita juga masih bingung cara ngolah emosi kita tuh kayak gimana sih yang baik gitu. Gimana nih menurut kamu? Menurut gue cara kita ngatur emosi itu ya harus dengan chill and mindful gitu sih. Jaksel abis guys. Iya. Terus kita ke ngatur emosi itu mungkin kita bisa coba untuk tarik nafas dulu gitu kan. Coba tarik nafas dulu. Nah, chill. coba tenangin diri lo, terus kasih waktu gitu loh buat diri lo tuh ngerasain emosi itu sendiri.
Nah terus apalagi ya, intinya jangan kelamaan berpikir gitu, jangan kebanyakan overthinking gitu. Oh betul. Ya, tapi lo juga harus bisa cari cara nih, gimana caranya lo bisa keluar dari perasaan emosi itu gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue kayak kita tuh tenangin diri sendiri dulu nih, terus rasain emosinya. Habis itu kita cari solusinya. Nah jangan lupa lo tuh cerita gitu ke temen lo yang lo percaya biar semuanya tuh lega gitu. Ngerti kan maksudnya? Oke, ngerti. Jadi yang penting tuh cara ngolahnya kita itu ngerasain dulu gitu, jangan denial ya. Ngerasain dulu. Kalau emang kita marah ya nggak masalah kan, itu manusiawi aja gitu. Iya, kita manusia gitu, nggak apa-apa kita rasain. Terus kita kenali ini tuh perasaan apa gitu ya kan. Terus habis itu kita cari solusinya gitu. Tapi jangan terlalu banyak overthinkingin gitu kan, jangan terlalu dipikirin terus. Intinya tuh juga kita tuh harus bisa ngendaliin si emosi itu. Jangan biarin emosi itu ngendaliin diri lo, tapi diri lo yang harus ngendaliin si emosi itu sendiri. Anjay, betul. Iya sih guys. Boleh kan karena orang-orang kan malah dikendaliin sama emosinya. Udah terlalu terbawa emosi lah, jadi nggak bisa berpikir secara nah itu yang penting kita berpikir rasional dulu ya. Kita pelanin dulu, chill dulu sampai akhirnya kita bisa berpikir secara rasional gitu. Baru kita cari solusi yang terbaik buat nyelesain masalah yang kita alami gitu. Nah, gue pengen nanya ke kalian nih tips gimana cara kita berpikir secara rasional gitu pas kita lagi emosi gitu. Karena kan kadang ya tadi kan meledak-meledak mulu kan kalau lagi emosi, jadinya tantrum lah. Keputusannya nggak tepat gitu. Nah, menurut lu gimana? Kalau menurut gue biar tetap jadi rasional itu kita harus bisa tenangin diri lo sendiri gitu. Terus juga tarik napas dalam-dalam. Biar pikiran kita tuh lebih tenang gitu, lebih chill lah. Chill. Tenang aja gitu ya, santai. Iya, betul. Nah, habis itu kalian juga bisa cerita gitu ke teman kalian sendiri biar dapat perspektif atau pandangan lah dari teman lo sendiri itu gitu. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue, kalau misalnya kita lagi emosi nih, sebisa mungkin gitu lah ya, jangan langsung ambil keputusan gitu. Jadi pikirin dulu nih, kayak apa sih dampaknya yang bakal terjadi, apa sih yang akan terjadi kalau gue tuh ngambil keputusan saat gue lagi emosi gitu. Jadi kayak ngambil jeda dulu gitu ya. Jadi pas emosi nih lagi muncak-muncaknya, kasih jeda dulu. Gak usah terburu-buru, yang penting tenang, chill, biar keputusannya tuh tepat. Karena kan kadang banyak banget, gue tahu lu pasti pernah lihat lah konten-konten cewek yang banyak minta putus mulu. Dikit-dikit minta putus. Dikit-dikit minta putus gitu kan. Yang suami istri juga kadang begitu juga kan. Makanya kenapa ya gitulah, penting banget buat ngasih jeda dulu biar kita istirahat dulu ya kan. Tenangin diri dulu, jangan langsung ambil keputusan lah intinya kalau lagi emosi itu. Terus kita juga bisa cerita ke orang yang lebih objektif gitu lah. Iya, biar dapat perspektif baru gitu. Jadi kita nggak mikirin ke diri kita doang gitu, kita mikirin orang lain juga, bagaimana pendapat dari orang lain. Iya, apalagi kita juga misalkan punya masalah sama orang lain ya, kita harus lihat POV-nya dia gimana gitu, jangan egois gitu ya, mikirin diri kita sendiri, terus nggak mikirin orang lain perasaannya gimana gitu kan. Siapa tahu emang ternyata miskom aja nih yang terjadi kan. Bisa jadi. Jadi hubungan kita sama orang lain bisa renggang karena hal itu. Ini sorry banget ya guys, mic gue tadi mati jadi 1 untuk bertiga. Anjay. Bareng-bareng ya. Oke, kirain 1 untuk semua. Ya ini semua nih. Oke, lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut lu gimana sih ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional? Ada nggak sih perbedaannya sama orang yang kecerdasan emosionalnya itu rendah? Oh ada, pasti ada sih.
Jadi orang yang punya EQ-nya itu lebih bagus dari orang yang nggak bisa ngatur emosi, itu biasanya mereka itu jago ngomong, terus bisa ngatur emosinya dengan baik, terus juga bisa ini loh nggak ngasal omong lah gitu. Ya, Lebih chill gitu ya, Iya, nggak mikirin perasaan orang lain gitu lah. iya betul. Jadi begitu. Menurut lu gimana ya, Ayu? Kalau menurut gue pribadi, ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional yang baik itu dia tuh nggak gampang emosi. Terus dia tuh bisa tetap chill saat dia tuh ada masalah. Iya gitu. Terus Lebih bisa nyari solusi ya, Iya. lebih fokusnya di solusi. iya, kalau misalkan ada konflik, dia tuh lebih fokus buat nyelesain konflik itu dibanding bikin ribut atau Iya. nambah-nambahin masalah gitulah intinya. Oh, jadi kalau misalkan orang yang kecerdasan emosinya itu bagus gitu ya, orangnya tuh lebih chill aja gitu, lebih santai. Santainya tuh bukan santai bodo amat gitu, tapi santainya tenang gitu, Tapi nggak meledak di balik itu semua dia lagi mikirin solusi terbaik gitu lah ya. Kadang kan orang kan yang dipikirin tuh cuma cari kambing hitam gitu, siapa yang salah. Nah, kalau orang yang kecerdasan emosional tinggi tuh lebih memilih cari solusi. Iya. Iya, ketimbang buat cari ribut ya masalah ke orang lain gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngomongin kecerdasan emosional mulu nih. Terus ya dari mulai cara ngolahnya, terus juga ciri-cirinya, Tipsnya gitu ya. tipsnya gitu Iya. kan. Nah, di sini gue bakal bahas pengalaman kalian sendiri nih tentang apa kalian punya pengalaman emosi kalian gak terkendali, gak terkontrol gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Mulai. Dari gue dulu ya. Dari Ayu silakan. Kalau dari pengalaman gue pribadi, gue sih pernah ya, tuh gue kerja kelompok. Nah, terus di dalam kelompok itu tuh ada satu orang yang dia tuh nggak mau kerja, yang kayak ya udah lu cuma leh-leh aja gitu. Nah, Gak mikirin perasaan kita iya, gitu kita udah capek gitu Iya. kan. Nah, akhirnya gue marah lah sama dia, meluapkan emosi gue ke dia. Nah, sampai dimana dia itu kayak udah nggak mau lagi nih. Misalkan dia dapat tim sama gue, kelompokan sama gue, dia tuh nggak mau, dia selalu nolak. Nah, dari situ gue mulai sadar kalau misalkan cara ngeluapin emosi gue ke dia itu salah. Mungkin karena perkataan gue yang kurang baik, jadi dia tuh ngerasa kayak sakit hati gitu lah ya, karena emosi yang gue luapin ke dia gitu. Iya, jadi tuh ya salah satu contoh kalau hubungan bisa renggang kalau Kita nggak bisa mengontrol emosi kita sendiri gitu. nggak bisa nyari solusi yang baik, Iya. kayak langsung menggebu-gebu saat itu juga nggak bisa, tuh dampaknya buruk ya. Mungkin dari Nadira. Oke, kalau menurut gue dulu gue pernah tuh sama pasangan kan. Jadi ada yang dari teman, dari pasangan Iya. ya. Gimana tuh? Jadi dulu tuh gue pernah ini kan gue ngerasa kalau pasangan gue ini cuek, dia tuh kayak kurang kasih perhatian ke gue, terus jarang quality time ya mungkin ya. quality time. Kita tuh jarang ketemu karena rumah kita tuh jauh. Oh, begitu. Iya, jadi gue ngerasa kalau misalkan LDRan ini mungkin ya lebih baik kita komunikasinya di ini kan di media sosial gitu, di WhatsApp atau Instagram gitu. Nah, gue tuh dulu tuh ini kan Kayak Suka ngambek ngambek, ya. ngambek. ya gue tuh nggak bisa ngontrol emosi gue sendiri gitu. Jadi suka marah-marah ke pasangan ya? Iya. Jadinya hubungan kalian membaik apa merenggang tuh karena hal itu? Kalau gue Buat belajar kita semua kan? mungkin lebih baik sih. Karena Kan ada komunikasi antara gue sama dianya gitu. jadi diomongin Iya, ya. komunikasiin Iya. ya. Tuh, jangan dibiarin kayak ngambek Iya, atau betul. emosi
Kalau misalkan butuh waktu, nggak apa-apa ngomong aja ya kan. Iya benar. Gue butuh waktu untuk berpikir gitu kan. Iya. Yang penting jangan ninggalin pasangan kita dalam keadaan lagi ribut gitu kan. Oke, jadi gitu ya guys, kecerdasan emosional itu sangat penting ya, dari mulai untuk menjaga hubungan antar teman, sahabat, keluarga, pasangan, terus juga buat diri kita sendiri kan. Kalau misalkan kita emosinya meledak-ledak kan juga yang capek kita sendiri kan. Iya sih ya. Emosi Yang Jadi kita tuh kayak salah paham gitu kan, miskomunikasi gitu. Jadi kecerdasan emosional ini tuh penting banget buat kita semua, buat yang kalian juga yang mau belajar gimana sih cara tips-tipsnya, cara mengelolanya, cara memahaminya, cara menerimanya gitu. Dan kita akhiri sampai sini dulu ya perbincangan podcast ini. Semoga terima kasih juga buat teman-teman gue yang udah mau datang ke podcast NBA ini. Untuk Ayu dan Nadira, kita jumpa lagi di season selanjutnya. Dadah. Bye. Hai guys, jadi hari ini gue mau bikin video podcast.